Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran matematika yang akan kita bahas yaitu materi harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materi yang akan kita bahas, yaitu materi bab tentang aritmatika sosial, materi harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Ya, yang pertama kita akan membahas harga pembelian. Harga pembelian itu atau modal adalah harga sebuah barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga beli sering juga disebut dengan modal ya. Contoh harga pembelian gimana? Contohnya Bapak nih membeli aqua botol di supermarket, harganya 2.500. Nah, si harga itu ya 2.500 itu merupakan harga beli ya. Harga yang harus dibeli oleh Bapak. Nah, itu harga pembelian. Yang kedua itu ada harga penjualan, adalah sebuah harga yang sudah ditentukan oleh penjual atau pedagang kepada konsumen ya. Harga jual sering disebut juga uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan. Nah, contohnya apa? Harga jual itu contohnya Bapak menjual aqua botol yang tadi kan dibeli 2.500. Nah, kalau harga penjualan mah dijual lagi oleh Bapak di warung ya dengan harga 3.000 misalkan ya, atau 5.000 ya misalkan. Nah, itu merupakan harga penjualan. Nah, dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan ya. Kemungkinan apa saja sih? Yang pertama, pedagang akan mendapatkan untung, yang kedua pedagang akan mendapatkan rugi ya. Nah, untung itu apa sih? Untung atau laba adalah selisih yang diperoleh antara harga penjual suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat harga jual lebih tinggi daripada harga beli ya. Contohnya misalkan Bapak tadi membeli aqua botol harganya 2.500, lalu dijual kembali dengan harga 3.000. Nah, berarti akan mengalami keuntungan, kerugian. Mengalami keuntungan. Kenapa? Karena Bapak belinya cuma 2.500, giliran dijual 3.000 ya. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa harga jual harus lebih tinggi dibandingkan harga beli ya, atau persamaannya harga penjualan dikurangi harga pembelian atau modal. Contohnya misalkan koperasi sekolah nih beli satu dus sari buah isinya 24 gelas harganya 25.000, lalu koperasi sekolah tersebut dijual ya, satu gelasnya itu harganya 1.300 ya. Berarti kita buat tabel ya seperti perbandingan senilai biar tidak pusing. Yang pertama harga belinya itu 25.000 ya, 2 itu 24 gelas. Lalu dijual oleh koperasi sekolah setiap satu gelasnya itu harganya 1.300. Karena ada 24 gelas satu dus, berarti 24 kali 1.300 hasilnya berapa? 31.200. Berarti mengalami keuntungan, kerugian. Mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga beli. Jadi tinggal 31.200 dikurang 25.000, hasilnya 6.200. Berarti koperasi sekolah mengalami keuntungan 6.200. Contoh yang kedua, Ujang beli 400 buah, harganya 3.000 setiap 4 buahnya. Sebanyak 3/4 apel ya. Jadi sebuah itu isinya apel dijual 1.000 buah dan sisanya 500 buah. Berapa keuntungannya? Seperti biasa buat tabel ya biar nggak pusing. Katanya beli 400 buah, cuman 4 buah itu harganya 3.000 gitu. Tinggal dibagi aja, 3.000 dibagi 4 dikali 400. Hasilnya berapa? 300.000 ya. Gitu. Berarti harga belinya itu keseluruhan berapa? 300.000.
Lalu dijual oleh Ujang, katanya 3/4 dijual dengan harga 1.000. Nah, kita kali saja 3/4 kali 400 ya, karena ada 400 buah. 3/4-nya berarti 300 buah ya. Karena 3/4-nya itu dijual 1.000 rupiah, berarti tinggal 300 dikali 1.000, hasilnya berapa? 300.000. Sisanya dijual lagi ya, 1/4 kali 400, hasilnya 100 buah, berarti 100 kali 500 sama dengan 50.000 ya. Berarti yang 3/4-nya 300.000, yang 1/4-nya 50.000. Lalu dijumlahkan, totalnya 350.000 ya. Mengalami keuntungan atau kerugian? Mengalami keuntungan karena harga jual lebih besar dibandingkan harga beli. Berarti keuntungannya berapa? 50.000 ya, gampang. Yang selanjutnya ada rugi. Rugi adalah selisih antara harga jual dan harga beli jika dan hanya jika penjualan kurang dari harga pembelian. Kesimpulannya, harga jual harus lebih rendah daripada harga beli ya. Contohnya misalkan tadi Bapak membeli aqua botol harganya 2.500, lalu dijual dengan harga 1.500, mengalami keuntungan, kerugian, mengalami kerugian. Kenapa? Karena dijual lagi bukannya tinggi, ini mah malah murah, berarti pasti mengalami kerugian ya, gitu. Atau rumusnya rugi sama dengan harga pembelian atau modal dikurangi harga penjualan. Contohnya, Pak Wawan beli TV bekas nih, harganya 550.000. Udah beli bekas tapi masih terjadi kerusakan, diperbaiki lagi 90.000, kemudian dijual dengan harga 625.000. Nah, mengalami keuntungan atau kerugian? Tinggal dijumlahkan saja ya. Kita buat tabel dulu ya. Awalnya 550.000 tadi kan belinya awalnya, ditambah 90.000 diperbaiki gitu, yang tadi dibeli masih terjadi kerusakan, diperbaiki 90.000, berarti tinggal jumlahkan, hasilnya 550.000 ditambah 90.000, hasilnya 640.000. Berarti Wawan itu membeli total keseluruhan 640.000, dijual dengan harga 625.000 ya, berarti mengalami keuntungan, kerugian. Secara logika saja ini masuk akal ya, bahwa Wawan ini mengalami kerugian karena harga jualnya malah lebih rendah ya. Karena tadi kan mungkin TV-nya masih rusak. Yang dilakukan Pak Wawan pun berpikir 2 kali untuk menjualnya lebih mahal ya. Jadi karena TV bekas ya udahlah, yang penting laku mungkin ya. Jadi hanya 625.000. Karena mengalami kerugian, harga beli harus lebih besar dibanding harga jual. 640.000 dikurang 625.000 sama dengan 15.000. Berarti Pak Wawan mengalami kerugian. Nah, Bu Ani katanya membeli 2 peti telur. Masing-masing peti berisi 200 telur. Harganya adalah 180.000 per peti ya. Per petinya itu harganya 180.000. Lalu mungkin di supermarket atau di pasar belinya jatuh, ternyata pecah atau jatuh ya di jalan, misalnya 2 lusin banyak ya jatuh. Lalu di yang utuh ya, dari 2 lusin itu yang utuh sisanya dijual dengan harga 1.200, berarti mengalami keuntungan, kerugian. Bingung ya? Nah, kita buat saja tabel. Yang pertama harga beli dulu. 1 peti telur harganya 200. Kalau 200 telur. Kalau 2 peti telur berarti berapa? 400 telur ya. Lalu harganya berapa? Katanya 1 peti telur itu katanya 180.000. Berarti kalau 2 peti telur tinggal 180.000 dikali 2. Jadi berapa? 360.000. Lalu dijual lah oleh Ibu Ani. Setelah ingin dijual tapi terjadi kecelakaan di jalan gitu, pecah telurnya tuh. 2 lusin. 2 lusin itu berapa? 1 lusin berapa? 12. Berarti kalau 2 lusin berapa? 2 kali 12, 24 telur. Berarti 24 telur itu pecah atau jatuh.
Ibu Ani itu. Yang bisa dijual berarti berapa? Tinggal 400 dikurang 24 sama dengan 376 telur. Sisanya itu yang bisa dijual. Tinggal dikalikan saja 1200 karena kan Ibu Ani menjual satu butirnya itu 1200. Jadi sisanya 376 telur dikali 1200. Jadi total sisa yang akan dijual yaitu 451.200 ya dijualnya. Kalau ada yang beli misalkan 451.200. Lalu mengalami keuntungan. Kenapa? Karena harga jualnya lebih besar dibandingkan harga beli ya. Jadi 451.000 dikurang 360.000 sama dengan 91.200 ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.